Wai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua bersama Ustadz Ude, bincang-bincang santai tentang dakwah, tentang perjalanan hidup, tentang pilihan hidup, tentang takdir hidup. Tadi Pak Ustadz, tadi kita sudah sampai pada satu bagian di mana Anda menyelesaikan pendidikan Anda di Gontor segala. Katanya Anda juga meneruskan pendidikan itu dari Gontor, selesai langsung Anda ke Mesir, gitu ya? Ada, waktu itu saya ikut namanya Ad-Daurah Al-Islamiyah. Alhamdulillah selesai. Berapa tahun tuh di Mesir? Sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Ya. Jadi bahasa Arabnya udah best lah ini ya. Alhamdulillah. Saya 3 tahun. Saya pulang itu Pekanbaru. Enggak ke Pekanbaru, dari Jakarta landing langsung ke Batam. Pas itu tsunami Aceh 26 Desember 2004. Apa yang terjadi dengan Anda ini? Saya mesti tidak balik ke kampung, ke Pekanbaru. Keluarga di Pekanbaru tak ada orang lagi, tak ada keluarga lagi di Pekanbaru itu. Ada, masih ada orang tua. Masih di situ. Saya bilang orang tua, saya Dedi mau ke Batam, Pak. Kenapa? Mau coba lihat-lihat suasana di Batam, karena banyak teman-teman yang bawa ke sana. Batam pada tahun-tahun itu adalah tempat yang sangat menakutkan. Ada seorang dai yang pindah pergi ke Batam. Luar biasa Anda masuk sebuah tempat yang saya sendiri takut juga saya waktu ke Batam. Justru karena orang bilang, wah Batam itu banyak ini, jadi tantangan. Tantangan Anda. Jadi tantangan hidup tuh. Jadi walaupun teman-teman semua ngajak tinggal di ibu kota. Anda ke Mesir beasiswa? Tidak? Beasiswa. Ya, selesai beasiswa, langsung ke Jakarta. Dari Jakarta hanya Batam. 1 malam saya di Jakarta, nginap malam karena landingnya udah sore. Ya, Egypt Air itu landingnya sore, terus saya besoknya ke Batam. Anda sudah dengar informasi tentang Batam? Udah dengar. Sudah tahu banyak, Batam kayak apa, sudah tahu lah. Betul. Bahwa itu bila Anda datang ada apa? Akan menyesal. Dan ketika itu sampai di Batam sama teman-teman kita mapping dakwah. Dan saya bilang saya Tanjung Pinang aja lah. Karena maaf, apa sih Tanjung Pinang? Taunya Pangkal Pinang itu tuh. Ya udah saya dikirim. Siapa yang ngasih Anda informasi Tanjung Pinang itu? Karena makin dekat dengan Batam. Ada orang yang ada keluarga di sini yang enggak, karena cerita teman-teman, Dad kalau mau di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang sama-sama teman ini membagi tempat-tempat wilayah-wilayah dakwah kemana-mana itu. Kalau mau di Tanjung Pinang aja. Tanjung Pinang kayaknya belum konsen untuk dakwah. Oh ya udah, tapi tahun berapa, Ustaz? Itu 2005 awal. 2005 awal. Tanggal 2 Januari. Terus saya ke Tanjung Pinang, saya lihat, saya mendapatkan ketenangan malah di Tanjung Pinang. Perasaan begitu masuk Tanjung Pinang langsung ini betul jantung negeri Melayu betul. Jadi Anda mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan tempat-tempat lain. Terasa Anda ada sesuatu yang wah itu ya. Betul. Kekeluargaan saya dapat, terus harmonisasi kita dapat tuh, terus saling menghormati kita dapat, tasamuh, toleransi juga. Tanjung Pinang ini sebetulnya ikon untuk Indonesia, di mana multi suku bisa damai, multi agama bisa harmonis di Tanjung Pinang. Statement Anda ini sangat menarik. Ini perlu dengan Ibu Rahma ini. Ini betul-betul luar biasa. Tak ada orang menjadi sampai Tanjung Pinang Anda merasa sesuatu yang berbeda, ada kedamaian dalam batin Anda. Dan saya ketika dapat undangan keluar kota, saya selalu menyampaikan Tanjung Pinang punya satu kalimat yang ini kalimat yang sangat luar biasa. Di Indonesia tuh ada 1347 suku, tapi suku yang paling tawaduk Tanjung Pinang. Saya orang Jawa, saya besar di Riau Daratan, saya bangga tinggal di tanah Melayu. Bukan hanya Allah ngasih rezeki saya di tanah Melayu, tapi Allah mendidik akhlak saya di tanah Melayu. Orang Melayu paling orang tawaduk. Merasakan kultur Melayu itu membentuk karakter. Di Jawa nggak ada tuh. Jawa Barat juga nggak ada. Ya, di mana letak tawaduknya orang Melayu? Dia pergi ke mall, dia bawa belanjaan banyak. Ketemu, bang bawa apa? Tak ada. Tak sombong dia. Tak sombong. Ya. Ternyata kata-kata tak ada itu bukan hanya dialek kampung. Kalau kita mau sikap hidup ya. Betul. Dan itu adalah keyword dari Gurindam 12 tuh. Saya pelajari Gurindam 12. Saya pelajarin pasal pertama sampai pasal 12. Ternyata Raja Haji Fisabilillah menitipkan satu kata. Raja Ali Haji menitipkan satu kata, yakni keywordnya saya ambil yaitu jangan sombong, tawaduk. Iya. Dan orang Melayu tawaduk. Ya, asal jangan ketemu sama Tok Rida kan, Tok dengan siapa tak ada. Ya itu memang cara sikap ya sama dengan
visi hidup orang-orang Melayu memang tak pernah sombong, dan itu bawaan dari gennya lah. Betul. Seperti itu. Jadi Anda berbahagia sampai Tanjung Pinang, menjadi dai di Tanjung Pinang dengan tempat pertama Anda berdakwah di sebuah masjid yang Anda seperti itu. Yang khotibnya tidak datang. Yang khotibnya tidak datang, baru Anda dikenal seperti itu. Itu udah berapa hari Anda datang dari Batam itu? Pas hari keempat. Hari keempat. Jadi hari keempat sampai dari Batam saya datang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lalu sholat di situ. Sholat di sana, khotib nggak datang. Saya naik mimbar dan Anda mulai dari itu. Jejak pertama Anda sebagai dai di Tanjung Pinang. Dan setelah itu Anda baru dapat telepon. Baru ada dapat. Ustaz, masjid pertama yang minta saya dakwah Masjid Al Azhar Pantai Impian tuh. Mereka minta kajian hadis setiap hari Sabtu pada maghrib. Dan uniknya bagi ketua masjid, saya bilang ketua masjid waktu itu almarhum Dr. Rosmawi, beliau seorang dokter. Oh iya, dokter itu, Dr. Rosmawi Ripin, tahu. Betul. Saya teman saya. Ya. Jadi dok, saya boleh nggak numpang mandi setiap sore? Karena saya datangnya dari rumah pada asar. Oh iya, beliau panggil salah satu petugas takmir masjid. Namanya Mas Sugeng almarhum. Ada satu kamar mandi itu khusus untuk saya dikasih beliau. Jadi saya dari rumah, saya belum punya motor ketika itu tuh. Dari rumah, dari tempat sewa di Angtua Permai Batu 11 ke Pantai Impian, Mbak Dasar tuh jalan kaki pakai rangsel. Dalam rangsel itu sarung, baju, peci, kitab. Saya jalan kaki, sore mandi, baru tungguin maghrib sambil ngaji. Satu ketika beliau manggil, udah jalan bulan kedua, Ustadz, saya sering ngeliat Ustadz jalan, ketemu kadang di Basuki Rahmat, kadang ketemu di Pantai Impian. Beliau bilang olahraga. 3 hari lagi beliau tanya lagi, saya kemarin ke Batu 10 ngeliat Ustadz jalan kaki. Baru saya bilang, saya nggak punya motor. Beliau nangis ketika itu. Beliau nangis, Ustadz saya belikan motor ya? Enggak, jangan. Saya menikmati dakwah ini. Saya bilang, Nabi juga dulu jalan kaki. Itu sejarah pertama. Dan saya punya motor itu tahun 2006 akhir ketika ngisi di Masjid Al Furqon. Sudah nabung? Bendaharanya nawarin, bendahara masjid, Ustadz mau nggak beli motor saya? Waktu itu Astria Grand tuh. Astria Grand berapa? Udah Ustadz ambil aja 3 juta. Bayarnya gimana? Potong aja dari uang kajian gitu. Karena saya selalu bilang saya nggak mau ambil amplop, nanti aja sebulan sekali ketika itu. Oh ya udah. Jadi kerjaan saya dengan motor itu, saya jual bensin tuh. Saya jual bensin, saya ngojek. Jadi awalnya sambil berdakwah, jual bensin, ngojek. Tinggal di rumah sewa kontrakan sendiri itu. Belum ketika itu belum. Jadi kadang bawa jemaah, saya kayak kenal ya. Ini Ustadz Dedi ya? Iya. Jadi nanya dari Pinang Lestari ke Batu 3 berapa? 5.000. Karena kenal, karena dikasih uang 20.000. Iya. Jadi seperti itu. Waktu saya tinggal di Tanjung Pinang, memang saya menikmati dakwah yang sangat luar biasa dengan serba terbatas. Hampir puritan lah ini sebetulnya. Oh iya. belum sampai zuhur sebetulnya, tapi puritan lah ya. Artinya mencari kesederhanaan itu tidak dari awal-awal sudah memahami betul bagaimana cara hidup. Dan teman-teman marah dengan saya ketika itu tuh. Teman-teman di Jakarta, udah balik ke Jakarta aja, balik ke Jakarta. Udah di Jakarta. Bensin jadi tukang ojek kata dia. Jadi malam saya ke SPBU, isi sedot pakai ada selang kecil tuh sebesar jari kelingking, sedot masukkan botol-botol aqua besar, air mineral besar, titip ke warung-warung. Besoknya sore ambil yang kosong, malam beli bensin, isi lagi, titip lagi. Luar biasa saya. Jiwa wira swasta luar biasa. Dan saya menikmati itu sambil ngojek. Pangkalannya di Pinang Lestari waktu itu. Oh, sampai berapa tahun Anda Sampai 2008. 2008. Iya. Katanya anaknya pernah mau jadi SN katanya. Saya ikut CPNS 2008 lulus. Alhamdulillah 4 kali terima gaji, saya ngadep Sekdaprop, resign. Karena dengan terlalu kita nggak bisa
mau tausiah pagi, masuk berkilo-kilometer antri mau jadi ASN ada berhenti sudah dapat rahmat berhenti. Yang itu. pertama nangis mama. Ya Allah, Dad, karena abang kakak rata-rata kan ASN tuh. Dad, ya Allah, orang masuk ada yang pakai uang, ada yang ini, Dedi tinggal masuk udah. Mak, Dedi nggak mau lah. Satu jawaban saya, Dedi nggak mau bawa keluarga Dedi ke dalam neraka ketika itu. Karena kalau udah bahas itu mama udah stop. Ya udahlah. Jadi Dedi mau kerja apa? Balik back to basic dakwah. Karena alhamdulillah ketika itu saya langsung ikrarkan, saya nggak mau buka amplop lagi. Bukanya setiap bulan tanggal 4. Seperti orang gajian aja ya. Jadi kepingin itu tiap bulan ada uang tuh. Ya buka amplop setiap bulan. Jadi saya pernah ngisi dari satu kantor nanya, bahkan sampai kemarin ada yang minta ngisi untuk halal bihalal Syawal, Ustadz infaknya berapa? Saya bilang tanya juga. Iya, saya nggak pernah menetapkan dan saya nggak pernah buka amplopnya. Ya, yang berapa aja. Iya, karena saya dapat masuk kaleng roti Kongguan. Dapat masuk kaleng roti dan ini alhamdulillah itu udah 1,5 kaleng tuh. Amplopnya. Sebelum sampai bulan, akhir bulan ya selama Ramadan ini ya, iya. Sudah 1,5 kaleng Kongguan dan belum tahu berapa isinya ini. Berapa nih? Yang saya tahu bulan kemarin Allah ngasih rezeki. Ya ini teman-teman para dai kan masalahnya rata-rata di ekonomi ya tuh. Dan saya ngerasakan dulu bagaimana dulu harus jual bensin, harus jadi tukang ojek, bahkan nggak punya kepingin dakwah jalan kaki. Dan qadar Allah, saya bersyukur kepada Allah dengan ujian awal yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dengan dakwah luar biasa. Bulan kemarin ketika buka amplop, ternyata Allah ngasih rezeki luar biasa, kalah gaji kepala dinas tuh. Ya. Kabid kasih kalah waktu itu. Ini kalau boleh bicara, saya ketika buka itu 35.550.000 satu bulan. Dan nggak pernah di bawah 15, nggak pernah tuh. Di atas 15. Allah ngasih rezeki luar biasa. Dan saya selalu minta kepada Allah. Saya nggak pernah minta kepada manusia. Artinya gini, ketika saya dapat satu problem, ya Allah, ini besok rumah udah jatuh tempo, ya Allah, Abah minta rezeki lah, ya Allah, minta uang, ya Allah. Minta ke Allah. Karena saya ingat kata kiai saya, apapun itu, Dad, minta ke Allah, jangan ke manusia. Minta ke Allah nggak akan malu. Minta ke manusia kita kecewa. Kok dia udah kita bantu tapi ketika kita susah dia nggak bisa bantu. Kok dia gini. Akhirnya kita kecewa. Tapi kok minta ke Allah kita nggak malu, yang tahu hanya kita dengan Allah. Ya. Ini sekarang ini saya minta ke Allah. Jadi kasih dia. Betul. Iya. Ramadan ini saya minta ke Allah satu aja. Ya Allah, hamba pakai Avanza udah dari 2011, kepingin juga pakai Fortuner, ya Allah. Kapan anda jatuh cinta di bidang ini? Ketika saya sampai Batam tuh, cerita tentang Pinang, teman-teman cerita tentang Pinang, I like it, I love Tanjung Pinang. Saya sangat senang dengan budaya Tanjung Pinang. Dan itu tadi, orang Tanjung Pinang ini baik hati, sungguh baik hati. Banyak tetangga-tetangga saya yang tahu saya nyewa, ngantar ini, ada yang dari Tambelan, ada yang dari banyak. Ustadz bujangan. Ada juga yang minta dijadikan penantu. jadi antara yang ngantar ini lah yang kecantol gitu ya. Ada seseorang itu ada jatuh cinta. Tapi pada intinya ketika saya ditawarin 2008 saya diajak ke Jakarta, 2010 saya juga diminta di Jakarta sama sekretaris UJ Center, Ustaz Jepri Al-Bukhari, karena kami sering duduk-duduk di PIM 2, Pondok Indah Mall 2 tuh. Udah di sini. Enggak lah Bang, enak di daerah Bang. Tapi waktu akhirnya selalu balik ke Jakarta gitu, ke Jakarta selalu ada. Itu 1 bulan itu sekali saya ke Jakarta, karena kita ada brainstorming gitu. Iya, kita ngumpul sama teman-teman para mubalik. Walaupun mayoritas mereka minta stay untuk di Jakarta, kalau mau berkembang di Jakarta. Tapi saya bilang
saya nggak mau terkenal oleh penduduk dunia, penduduk bumi, tapi saya kepingin terkenal oleh penduduk langit. Saya bilang enak di daerah. Jadi Ustadz kampung lebih nikmat. Jadi Ustadz RT lebih nikmat. Dan ternyata Anda membuktikan, Ustadz Somad juga membuktikan dari kampung, dia besar, bukan di Jakarta, besarnya dari kampung. Sama si Ustadz di Hidayat juga di Banten sana dia. Jadi bukan Jakarta yang membesarkan. Jakarta itu mungkin mempopuler besar, tapi bukan tempat berangkat yang baik untuk kalau mau cari popularitas bukan di dunia ya, tapi nanti di akhirat. Ya. Baik, dari kita Pak Ustadz, kita break dulu pada sesi yang kedua ini, nanti kita ngobrol lagi pada sesi yang ketiga. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga.